Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para akhwat Madrasah Mar'ah Salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan memberikan taufik dan inayah kepada kita untuk selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu, mengamalkannya serta mengajarkannya. Tak lupa pula kita untuk senantiasa memperbanyak dalam keseharian kita mengucapkan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita diberi kesabaran dan keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang mengamalkan sunnah beliau, mempelajari dan menyebarkannya kepada yang lain. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jumpa kita yang ketiga ya, atau yang keempat dari pertemuan silsilah kajian Madrasah Mar'ah Salihah. Di samping ada kajian rutin, kita juga punya kajian di grup Telegram. Di sana membahas topik yang lain, ya. Di antaranya kemarin telah selesai silsilah membahas tentang topik keagungan ilmu sebagai motivasi bagi kita semua untuk belajar ilmu agama ini. Walaupun sekilas, semoga apa yang telah kita bahas tersebut dapat memotivasi kita untuk memiliki semangat dan kemauan yang tinggi dalam mencari ilmu. InsyaAllah melalui grup juga, ya, dalam 3 majelis, 3 rekaman atau 3 majelis dalam sepekan, insyaAllah akan kita bahas kitab yang lain atau pembahasan yang lain, terutama adalah hal yang berkenaan dan terutama dengan tauhid sebagai landasan keimanan yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslimah. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada majlis yang lalu telah membahas tentang haid ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas, yaitu ini berkenaan dengan darah-darah yang berhubungan dengan kewanitaan, yaitu darah istihadah atau disebut dengan darah penyakit. Kemudian ada lagi nanti darah nifas yang akan kita bahas setelah topik ini. Baik, semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya serta dapat membantu berbagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para akhwat di dalam keseharian mereka. Tentu berbagai kondisi ahwal ataupun masalah kadang-kadang timbul dalam menghadapi ya darah-darah yang muncul atau yang keluar dari kewanitaan tersebut. Ada 3 jenis sebenarnya telah kita jelaskan. Namun bagaimana hukumnya? Karena setiap dari macam darah tadi ada memiliki hukum-hukum tersendiri, ya, dan yang berkenaan dengan ibadah maupun berkenaan dengan masalah hubungan seksual suami istri. Nah, di dalam perlu kita ketahui istihadah ini tidak menggugurkan perintah-perintah agama dan juga tidak menggugurkan hak suami untuk menggauli istrinya. Ini perlu kita ketahui. Berbeda dengan yaitu haid dan nifas. Nah, ini sebagai mukadimah saja. Perbedaan besar dari istihadah dengan antara haid dan nifas itu adalah istihadah tidak memberikan keringanan, dispensasi bagi wanita untuk longgar dalam melaksanakan ibadah. Dia tetap boleh berpuasa, dia tetap wajib sholat. Demikian pula dia tetap boleh melayani suaminya, ya, untuk melakukan hubungan biologis. Taib. Jadi istihadah dan hukum-hukumnya, ini bentuk darah yang kedua dari kewanitaan, ya. Dari akan kita mulai dulu nanti definisinya, ya, definisinya. Kemudian nanti kita akan jelaskan kondisi-kondisi istihadah dan hubungannya dengan haid. Bagaimana membedakan antara darah istihadah dengan haid? Ini akan kita sebutkan nanti setelah ini, dan apa hukum-hukum yang harus atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang wanita jika dia mendapatkan darah istihadah tersebut. Baik para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, istihadah definisinya adalah sailanud dami, keluarnya darah fi ghairi waqtihi ala sabil nazif,
Itu keluar darah bukan pada waktunya. Waktunya bukan pada waktu yang haid maksudnya. Bukan waktu haid. Ala sabilin nazif, yaitu dengan terus mengalir, ya, mengalir dari urat yang disebut dengan adil. Jadi ini disebut salah satu irqun, urat, ya. Jadi darah itu keluar dari urat tersebut, ya. Jadi ada sebagian disebut adalah yang lebih lazimnya disebut dengan darah penyakit, ya. Di keluarnya darah dari figari waktihi, ya, bukan pada waktu yang normal, maksudnya bukan haid, bukan nifas, ala sabilin nazif, dalam bentuk mengalir, ya, mengalir darahnya dari urat, ya, yang disebut dengan azil. Baik. Ini definisi darah apa namanya? Darah istihadah. Jadi darah yang mengalir, ya, dari kemaluan wanita yang bukan pada waktu haid, ya. Nah, dijelaskan di sini wal mustahadha amruha mushkilun li istibahi damil haid bidamil istihadha. Darah istihadha ini membawa kegaduhan atau keraguan ataupun masalah bagi wanita karena sulitnya membedakan antara darah istihadha dan darah haid. Nah, ini masalahnya. Karena juga hukumnya berbeda-beda. Tapi kalau seandainya hukumnya sama, tentu tidak bermasalah, ya. Umpamanya boleh meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak bertawaf, segala macamnya. Tetapi darah istihadha tidak. Istihadha tetap seperti wanita tidak haid dan tidak nifas, dia tetap kena beban-beban perintah-perintah dari aturan agama, baik sholat maupun puasa, ataupun ketika buruh boleh bertawaf dan seterusnya. Baik. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Sebagian sulit untuk membeda-bedakan antara darah istihadha, darah yang penyakit, dengan darah haid. Nah, ini disebutkan di sini, fa idza kana damu yanzilu minha bi istimrarin aw ghalibil waqti faman alladhi ta'tabiruhu minhu haidan wa man alladhi ta'tabiruhu istihadatan. Jadi apabila darah itu turun secara keluar secara terus-menerus, ya, darah tersebut keluar secara menerus atau dalam kebanyakan waktu, ya, dalam sebulan itu lebih banyak darah keluar terus. Nah, bagaimana solusinya untuk membedakan, ya, mana yang haid, mana yang dianggap darah istihadha? Bagaimana menentukannya? Ya, di mana darah istihadha dia tidak boleh meninggalkan sholat ataupun puasa. Nah, bagaimana ini solusinya? Membedakan kapan dianggap istihadha, kapan dianggap darah haid. Jika darah itu, ya, keluar dalam waktu yang sangat lama. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh para kaum wanita. Kapan darah itu akan dianggap istihadha? Karena darah itu tidak berhenti tadi dalam waktu yang cukup lama, bisa lebih dari setengah bulan umpamanya, atau lebih dari masa haidnya yang biasa. Nah, apa solusinya? Bagaimana cara membedakannya? Nah, ini yang kadang-kadang, apalagi para anak-anak muda, ya, yang usia belia, tentu kadang-kadang jadi kaget gitu kan, karena tidak berpengalaman. Ya, apalagi yang belum berpengalaman, ini jadi suatu kegundahan dalam dirinya untuk memastikan saya ini haid atau istihadha, ya. Baik. Kemudian perlu diketahui tadi fa innal mustahadha yu'tabar laha ahkamut tahirat, ya. Jadi kalau orang yang istihadha, dia itu dianggap hukum seperti wanita suci. Hukumnya seperti wanita suci. Tadi yang kita sebutkan, dia boleh sholat, boleh berpuasa, boleh bertawaf, ya. Dan semua larang-larangan yang diberikan kepada orang yang haid itu diberikan, tidak terkena dengannya istihadha. Dan maka kita sebutkan dia juga boleh melayani suaminya untuk berhubungan biologis. Baik. Wa bina'an hadza, menurut hal kondisi begini, maka orang yang istihadha itu memiliki 3 kondisi. Ada 3 kondisi orang istihadha itu. Yang pertama, ya, ini akan dijelaskan nanti. Yang pertama adalah dia mengetahui masa haidnya. Antakunalah adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha bil istihadha. Nah, dia mendapat darah istihadha ini sebelumnya sudah mengetahui berapa lama waktu haidnya. Nah, jadi dia punya masa haid yang sudah dia kenal sebelumnya, ya, atau sebelum dia mendapat istihadha, ya. Seperti bi ankanat qabla istihadha, ya. Seperti umpamanya dia sebelum istihadha, dia haid itu normalnya 5 hari atau 8 hari umpamanya. Jadi sudah tahu dia haidnya.
Maka kalau begini kan tidak sulit sebetulnya. Kalau normalnya dia haid sebelum dia mendapat istihadah adalah 10 hari atau 5 hari atau 7 hari, maka angka itulah yang menjadi patokan masa haidnya. Maka lebih dari masa haid yang sudah yang normal sebelum dia kena istihadah, maka itulah masa haid, dan lebih dari itu maka dianggap darah istihadah. Nah, ini akan dijelaskan ya. Maka atau dia mengetahui juga 5 hari itu kapan? Di awal bulan kah? Di pertengahan bulan kah, atau di akhir bulan? Nah, dia sudah mengetahui kebiasaan dia haid, mengetahui dia kebiasaan haid dari seri waktu kedatangan haid dan lama masa haidnya. Dia dapat mengetahui ya orang ini karena istihadah setelah dia punya masa haid yang sudah diketahui oleh dia. Artinya dia tahu haidnya biasanya di akhir bulan, lamanya sekitar 5 hari atau 7 hari. Nah, ini sudah pasti dia. Nah, kalau dia dapat istihadah di awal bulan, dapat darah di awal bulan, padahal haidnya biasanya di pertengahan bulan, di akhir bulan, berarti dia tahu ini darah istihadah. Karena biasanya dia haid di di akhir bulan, bukan di pertengahan bulan. Nah, kemudian atau dia haid ya, tiba-tiba setelah itu dia malah bertambah haidnya. Dapat istihadah dia. Maka biasanya dia haidnya 5 hari atau 7 hari, maka yang lebih dari angka kebiasaan haidnya itu dianggap darah istihadah, maka dia prosesnya dia mandi, wajib mandi dari haid, bersih-bersih, artinya dia biasa sholat. Nanti akan jelaskan pula bagaimana ibadahnya, sholatnya wanita yang terkena istihadah. Ini akan datang penjelasannya. Sabar ya. Baik. Maka wanita yang memiliki masa haid yang dikenal, ya, yang dapat diketahui masa haidnya, ya, waktu kedatangan haid dan juga lama waktu haidnya bisa dikenal. Nah, fata'rifu adadaha wa waqtaha, maka dia mengetahui jumlah lama berapa hari haidnya dan juga waktu haidnya kapan datang, di akhir, di tengah atau di akhir bulan, di awal bulan atau di tengah, di pertengahan atau di akhir. Maka wanita yang begini, maka dia yaitu meninggalkan salat dan tidak berpuasa selama masa haidnya itu. Jadi, kalau dia di bulan Ramadan, dia meninggalkan puasa atau salat, ya, dia tidak boleh salat, tidak boleh puasa selama masa haid yang sudah dia kenal. Sebelum dia terkena istihadah. Sebelum dia terkena istihadah. Apa sebelum supaya biasa? Bagaimana kebiasaan sebelum ini? 5 hari ya 5 hari, ke 7 hari 7 hari, nah gitu. Maka lama masanya yang tadi kebiasaan sebelum terkena istihadah itulah disebut masa haidnya. Maka berlaku bagi dia hukum-hukum orang yang sedang haid. Maka apabila telah selesai waktu kebiasaannya, ya, dalam haid itu selesai, maka dia mandi dan sholat. Nah, maka dia darah-darah yang darah yang keluar setelah itu dianggap darah istihadah. Ini sesuai dengan ungkapan Nabi SAW untuk Ummi Habibah, di mana Rasulullah SAW berkata kepada Ummi Habibah, "Umkuthi qatra ma kanat tahbisuki haidatuki." Jadi tahanlah, umkus itu tahan, tidak sholat, tidak berpuasa. Maksud di sini jika bulan Ramadan untuk sesuai dengan ukuran, ya, yang masa lama haid engkau, kata Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu sudah selesai lama masa haidnya, ukuran kadar haid sebelumnya yang biasa, ya, dialami, summa tasili, maka mandi, wasalli, kemudian dan salat. Nah, itu solusi bagi wanita yang mengetahui jumlah bilangan harinya dan waktu kedatangan haidnya. Jadi dia cukup memprediksi, melakukan hitungan haidnya sesuai dengan apa yang telah terjadi sebelumnya, yang telah diketahui sebelumnya. Nah, lebih dari itu dianggap darah istihadah, maka dia selesai, kalau sudah cukup hari bilangan hari haidnya, dia mandi dan sholat seperti sedia kala. Baik. Dan juga sabda Nabi SAW untuk Fatimah binti Abi Jahshin, "Innama dzalika irkun." Ya, ketika ditanya tentang darah istihadah, kata Rasulullah, sungguhnya itu adalah urat, walaysa bihaidin, bukan darah yang keluar dari suatu urat gitu ya. Itu bukan haid, kata Rasulullah SAW. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Maka kalau datang waktu haidmu, maka tinggalkan salat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Maka kalau datang waktu haidmu baru tinggalkan salat. Mamanya dia biasa haidnya di pertengahan bulan dulu sebelum dapat istihadah. Itu 5 hari. Berarti kalau datang
darah di awal bulan, ada darah yang keluar, darah istihadah, maka dia tidak berhenti solat, tetap solat. Maka pada masa waktu sudah ada sampai waktu kebiasaan haidnya, dia berhenti solat karena dianggap itu haid, sampai selesai jumlah bilangan yang kebiasaannya, lalu setelah mandi dan solat. Nah, begitu cara tindakan wanita yang mendapat istihadah tetapi dia memiliki jumlah hari yang tetap dalam haidnya dan dapat dia ketahui kedatangan haidnya. Baik. Hal yang kedua adalah, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, dia tidak punya lam takul laha adatun ma'rufah. Dia tidak punya masa haid yang dia ketahui, ya. Enggak tetaplah, enggak bisa diprediksi, kadang di awal bulan, kadang pertengahan bulan, kadang di akhir bulan. Jumlahnya juga enggak jelas, kadang 10, kadang 5, kadang 7, pokoknya enggak ada ketetapan dalam haidnya dari segi itu. Dia tidak mengetahui. Ya, bisa saja mungkin karena di awal-awal haid atau karena sudah hampir-hampir menopause. Ini kondisi hormon wanita akan berbeda-beda. Nah, maka dia tidak punya ketetapan jumlah hari haid, tidak tahu. Kemudian masa kedatangan haid juga tidak bisa diprediksi karena selalu berubah-ubah setiap bulannya. Nah, ada hal yang kedua harus diketahui. Dia membedakan darah ini 3 sifat. Dari sifat darah yang keluar, dia lihat darah haidnya bagaimana sisinya. Agak kental, agak kehitaman, kemudian sangat keluar ada terasa panas, ataupun ketika keluar ada rasa nyeri. Nah, dari situ dia bisa memprediksi. Jadi kalau tadi dari sisi waktu, kalau ini dari sifat darah itu sendiri. Nah, lakin damuha mutamayyizun ba'daha yahmilu sifatal haid bi yakuna aswadan. Nah, jadi darah yang keluar punya ciri tersendiri. Bisa dia bedakan dari ciri darahnya. Nah, pokoknya darah haid itu lebih kental, agak kehitaman, ya. Kemudian ada baunya, ya. Dia dari sisi itu bisa dibedakan. Ima dibedakan dari sisi warna, ima disisikan dari sisi kental atau tidaknya, kemudian di sisi apalagi bau atau tidaknya, kemudian ada saat keluarnya terasa hangat atau bagaimananya, itu wanita bisa mengetahui seperti itu saat haidnya. Nah, itu yang dia kenali oleh dia. Nah, bila kondisi saat haid dia alami kondisi-kondisi tertentu, yang umpamanya darahnya kental, hitam, berarti itu darah haid. Maka selain apabila nanti sudah bertukar ciri darahnya tadi, darahnya sudah agak bening, kemerah-merahan, atau tidak ada bau, encer, yang umpamanya, ini berarti darah istihadah. Nah, ini cara membedakan bentuk kedua, cara mengenal darah istihadah dengan darah haid, dengan melihat sifat dan ciri darah itu. Ya, dengan melihat sifat dan ciri darahnya sendiri, ya. Maka dicontohkan sini, boleh jadi sifat darah haid itu umpamanya agak kehitaman, sakhinan, yaitu agak hangat-hangat panas, ya, agak-agak hangat, ya. Atau punya atau agak kental, ya, ghalidhan, atau raihan, atau dia punya bau, ada baunya. Nah, kemudian darah yang berikutnya, wa baqiyatuhu la tahmil sifatun. Nah, terus berapa hari setelah itu beda model darah yang keluar tadi, bisa dibedakan. Ima dari sisi baunya, ima dari sisi kekentalannya, atau dari sisi warnanya, atau dari sisi hangat atau tidaknya, gitu kan? Yakuna ahmar, umpamanya darah yang selanjutnya kelihatan 5 hari setelah itu darahnya, ya, agak kemerahan, ya, kemudian darahnya itu agak encer, umpamanya kan, dan tidak punya adanya bau, ya. Nah, ini diantara cara membedakannya. Itu sisi kedua. Jadi ini masih lumayan bisa dibedakan berarti. Jadi kalau darahnya tidak kental lagi, darahnya tidak ada bau, darahnya, maksudnya bukan semua-muanya harus ada, salah satu saja cukup bisa dibedakan. Ya, mungkin wanita ketika haid dia itu darahnya kental, nah, tapi tidak bau. Nah, nanti setelah itu dibedakannya, kalau darah yang berikutnya agak encer, berarti ini bukan darah haid lagi, karena sudah berbeda sifatnya. Atau ketika sedang haid, darahnya agak ada baunya, kemudian berapa hari setelah itu dah beda, nggak ada bau. Nah, ini berarti bisa dibedakan ini darah istihadah berarti, karena sudah berbeda dari darah yang pertama. Nah, begitu. Ya, baik datangnya sebelum haid atau setelah haid darah istihadah itu. Karena darah istihadah itu sebelum haid. Nah, atau pertama darahnya encer saja. Kemudian setelah itu datang darah agak kental, pekat, hitam. Nah, ini berarti darah haid. Nah, kita mengenal sifat darah haidnya. Jadi masing-masing wanita mengenal sifat darah haidnya, maka dari situ dia bisa membedakan
antara darah istihadah dengan darah haid. Ya, okey. Baik. Maka dalam kondisi seperti ini, wanita itu melihat darah yang keluar sifat yang membawa sifat darah haidnya. Bagaimana sifat darah haidnya? Maka selama darah itu keluar dengan kondisi darah haid seperti membawa sifat darah haid, maka saat itulah dia meninggalkan solat, puasa, ya, sesuai dengan larang-larang ketika saat orang sedang haid, seorang wanita sedang haid. Nah, bila waktu tabar ma'adahu, dan dia memperlakukan, ya, mengambil hukum yang selain dari itu, apabila tidak kental lagi, tidak bau lagi umpamanya, atau warnanya sudah kemerah-merahan, agak bening gitu ya, maka itu dianggap darah istihadah. Kalau sudah masuk itu berarti dia harus mandi. Ketika sudah datang sifat berbeda dari darah yang keluar dari kewanitaannya, maka itu adalah darah yang tidak lagi darah haid, maka berarti dia mandi, kemudian dia solat seperti wanita biasa. Artinya tidak sedang haid. Dia solat, puasa, atau melaksanakan umrah, bertawaf, boleh. Nah, maka dia solat, puasa, dan dia anggap sebagai wanita yang bersih. Nah, itu kondisi yang kedua. Jadi dibedakan dari sisi ciri sifat darah haid. Mengenal sifat darah haidnya. Baik. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW untuk Fatimah binti Abi Hubeish, "Idza kana damul haidi fa inhu aswad yu'raf." Kata Rasulullah SAW, apabila itu darah haid, maka sungguhnya warnanya agak kehitam-hitaman. Itu bisa dikenal. Maka kalau itu fa'amsiki anis shalah, maka kalau itu udah kelihatan darahnya agak kehitam-hitaman, ya, atau kental, pekat, ya, maka tinggalkan salat. Fa'amsiki anis shalah, berhenti salat. Artinya karena sedang haid. Fa idza kana al-akhar, maka kalau tidak demikian sifatnya, kalau sudah berbeda, kata Rasul fatata'i wa salli, maka berwuduklah dan salatlah. Jadi tentu dia kalau berhenti dari haid, tentu dia mandi besar dulu, ya, mandi bersih dari haid, baru dia berwuduk dan salat. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, maka di sini orang yang dapat darah istihadah memperhatikan sifat darah, ya, maka dengan sifat itu dia membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Jadi kalau yang pertama tadi di sisi waktu, yang kedua ini adalah sisi sifat darah yang bisa dibedakan, bagaimana rasanya ketika sedang haid, bagaimana bentuk ciri darah yang haid, bagaimana bentuk darah yang bukan darah haid, itu dibedakan sifatnya. Baik, bersifatnya itu dimaksud seperti ada agak kentalnya, atau agak beningnya tadi kita sebutkan, atau agak panasnya, atau agak apalagi tadi sebutkan warnanya, ya, ataupun dari sisi baunya. Baik, ya. Yang ketiga ini masalah yang berat bagi wanita. Dia nggak punya kebiasaan jumlah haid yang bisa dia ketahui, dan juga tidak bisa membedakan darah yang keluar antara darah haid dan darah istihadahnya. Nah, ini bingung banget. Tak bisa dia bedakan. Sifat darah pun tak bisa dibedakan. Mirip-mirip banget umpamanya. Juga masalah masa haid dan jumlah haid juga tidak bisa dikenali oleh dia. Ini masalah yang agak berat. Fa innaha tajlis ghalibal haid sirta ayam. Nah, kalau begini, maka dia cukup mengambil masa untuk tidak salat dan tidak berpuasa selama, yaitu masa haid secara umum kewanitaan. Masa haid umumnya wanita. Umumnya wanita secara umum itu haidnya 6 sampai 7 hari. Maka dia cukup berhenti salat atau tidak berpuasa. Ambil saja 7 hari, selesai itu dia mandi bersih, anggap dirinya bersih, ya, karena dia bersih, ya, maka dia salat dan berpuasa. Ini cara yang ketiga. Kalau dia memang tidak punya solusi sama sekali, nggak bisa mengenal ciri darah, tidak juga memiliki masa haid yang jelas gitu ya. Nah, memang di sini ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan juga ngambil masa haid yang tertinggi. Yang pernah sempat kita jelaskan dalam sebuah pertanyaan, saya jelaskan. Ada sebagian ulama mengambil masa haid yang tinggi. Maka ulama menyebutkan masa haid paling sedikit berapa, masa haid yang normal berapa, yang kebanyakan wanita berapa, masa haid yang terpanjang berapa. Nah, ada sebagian ulama mengambil di sini masa haid yang terpanjang. Tetapi yang Allahu a'lam, yang lebih umum, yang dirajikan, ya, oleh Syekh Shalih Fauzan dan beberapa ulama lain, itu adalah mengambil masa keumuman masa haid wanita secara umum. Karena yang 15 panjang itu tidaklah banyak persentasenya,
kemudian sedikit pun tidak bersama. Tapi persentase umumnya wanita itu hampir 80% umpamanya itu haidnya adalah 6 sampai 7 hari, 1 minggu. Maka dia ambil masa keumuman masa haidnya wanita. Jadi nggak usah bingung juga sini. Saya nggak bisa Ustaz bedain, saya ini apa haid, apa istihadah. Pokoknya terus-terusan begitu. Ya, juga nggak bisa bedain dari sifat darahnya Ustaz. Nah, jawabnya apa? Ambil saja 7 hari. Pas 7 hari dari awal datang masa darah itu, maka langsung setelah 7 hari dia mandi, kemudian salat seperti biasa. Nah, atau berpuasa di bulan Ramadan. Baik, jadi ini solusi yang ketiga, yaitu mengambil jumlah kebiasaan keumum wanita. Kalau haid itu adalah 6 sampai 7 hari dalam setiap bulannya, maka ini adalah kebiasaan yang umum. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabiat Hamnah binti Jahshin. Ya, Hamnah binti Jahshin, "Innama hiya raqdatun minasyaiton." Jadi sifat darah ini, darah haid, darah istihadah ini bermacam-macam disebutkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang itu adalah usikan setan terhadap hentakan setan, terhadap salah satu urat wanita yang mengganggu wanita tadi. Bisa darah istihadah itu artinya datang dari gangguan setan, bisa saja ada penyakit pada uratnya atau darah di salah satu urat. Jadi tidak ada berapa penyebab rupanya darah istihadah ini. Nah, ini yang raqdatun minasyaiton itu adalah hantaman atau tonjokan dari setan. Fatahayyadhi sirta ayyamin aw sabata ayyam. Kata Rasulullah SAW, maka ambil saja masa haid 6 atau 7 hari saja, kata Rasulullah SAW, kemudian mandi, maka fa idza sta'nafti fasalli 24 aw 27. Apabila sudah bersih, mulailah salat, yaitu salat selama 24 hari atau 23 hari. Wasumi, demikian pula puasa, wasalli, demikian pula salat. Fa inna dzalika yujzi'uki wa kadzalika fa'ali kama tahidun nisa. Nah, kemudian inilah penjelasan Rasulullah SAW kepada Hamnah bintu Jahshin. Itu merupakan salah satu raqdatun minasyaiton, yaitu apalah istilahnya, tonjokan atau tendangan dari setan. Maka ambillah ukuran haid 6 atau 7 hari saja, kemudian mandi. Apabila engkau telah memulai, fasalli 24. Jadi apabila sudah mulai, maksudnya selesai dari haid itu salat. Kalau diambil 6 hari tentu 24 hari dia salat. Kalau diambil 7 hari tentu berarti salat dan sebulan 23 hari. Maka puasa dan salatlah, kata Rasulullah SAW. Maka itu cukup bagi engkau. Wa kadzalika fa'ali. Demikian lakukan, kata Rasulullah SAW, dalam masalah haid wanita yang lain. Kadzalika fa'ali kama tahidun nisa'nya. Maka demikian, wa kadzalika fa'ali. Demikian lakukan, kata Rasulullah SAW, sebenarnya haidnya wanita secara umum, tahidun nisa. Hadisnya akan ada khamsah, yaitu dan disahihkan Imam Tirmizi. Nah, jadi itu 3 kondisi yang dialami oleh wanita yang mendapat istihadah. Satu, yang pertama sifatnya, kondisinya wanita yang bisa mengetahui jumlah bilangan haidnya, hari haidnya setiap bulan dan masa kedatangan haidnya. Maka ini cukup dia ambil patokan bilangan haid yang biasa dialami oleh dia dan masa haid yang biasa dialami oleh dia. Yang kedua adalah tidak mengetahui jumlah bilangannya dan juga tidak memiliki masa haid tertentu. Maka dia mengenali membedakan antara haid dan istihadah dengan cara melihat ciri-ciri darahnya. Nah, selama darah itu masih kental berarti masih darah haid umpamanya. Nanti kalau sudah berpindah ke darah bening dan agak kemerah-merahan umpamanya atau tidak ada baunya, berarti ini sudah darah istihadah, maka dia mandi dan salat ataupun berpuasa. Yang ketiga kondisinya dia tidak punya sama sekali, tidak mengetahui masa haid yang jelas, juga tidak bisa mengetahui sifat-sifat darahnya dengan jelas, maka dia mengambil masa haid yang umum bagi wanita saja. Kalau dia kena istihadah, cukup tinggalkan atau dia ambil saja patokan yang umum bagi wanita yang haid secara umum, yaitu berapa? 6 atau 7 hari saja dia tidak sholat atau tidak berpuasa. Kemudian setelah itu dia mandi dan seperti biasa dia sholat dan melakukan aktivitas sebagaimana ketika sedang tidak haid. Baik.
Nah, dari yang lalu dapat kita simpulkan ya bahwa sifat wanita itu adalah al-mu'tadah, yang punya ketentuan, yang kebiasaan yang jelas. Maka ini wanitanya yang dipatokkan adalah kebiasaannya dalam haid, ya, waktunya. Yang kedua, mumayyiza, yang bisa membedakan sifat darah, ya. Maka ini dikembalikan untuk dia beramal dengan untuk memastikan bagaimana beda antara istihadah dan darah haid, itu dengan cara membedakan dari sisi sifat-sifat darahnya. Yang ketiga, al-faqidah nama istilahnya. Di dalam istilah fuqaha ada mu'tadah, al-mumayyiza, al-faqidah. Al-faqidah ini enggak punya apa-apa ini. Enggak punya standar mau menilai darah haid atau darah istihadah, enggak punya standar dia. Enggak bisa dari segi kebiasaan haidnya, juga tidak bisa dari segi kebiasaan sifat darah yang dialaminya, ya, yang keluar dari kemaluannya atau dari kewanitanya. Nah, maka dia cukup ambil saja kebiasaannya umum bagi wanita itu, ambil masa haid 6 hari saja atau 7 hari saja. Maka kata Syekh di sini, fa hadza jam'un baina sunanil as-salasa al-warida an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini telah mengumpulkan 3 sunnah yang diriwayatkan, ya, 3 hadis yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mendapat istihadah, darah yang istihadah. Berkata Syekh Islam Taimiyah, wal alamatul lati qila biha sittun, ya. Disebutkan tanda-tanda ciri-ciri yang bisa dikenal dengannya dari istihadah itu ada 6. Imma ada tadi yang disebutkan, fa inal ada aqwa minal alamat. Jadi kebiasaan yang dialami wanita waktu dan lama haidnya ini lebih kuat. Li'anal asal maqamul haid, karena yang menjadi patokan adalah lama masa haidnya, yaitu kondisi sedang haidnya, yaitu memperhatikan masa haidnya, bukan yang lainnya. Yang kedua, imma tamyiz, bisa membedakan. Karena darah yang hitam, yang sakhin itu yang kental, al-muntin yang ada baunya, itu lebih utama ayakuna haidun minal ahmar. Nah, itu lebih pasnya itu adalah dianggap sebagai haid daripada darah yang hanya sekedar merah, bukan hitam kemerah-merahan. Yang ketiga, imma itibar ghalibu adatin nisa. Yang ketiga adalah mengambil kebiasaan keumuman wanita dalam masa haidnya, karena al-asl ilhaqul fardi bil am, karena secara umum adalah di dalam kaidahnya al-asl adalah menggabungkan yang menyendiri kepada hal yang umum, yang mengambil yang sifat yang umum saja. Sifat yang umum bagi wanita apa? Ini kan dia menyendiri dengan sifatnya ini, ya, beda dengan wanita yang umum, maka diambillah keumuman masa haidnya wanita. Kemudian beliau menyebutkan ciri yang lainnya, ya. Kemudian setelah itu beliau menyimpulkan ucapannya, wa ashabul aqwal, pendapat yang terkuat, itibar alamat, ya, untuk mengenal tanda-tanda darah haid dan darah nifas itu, darah haid dan darah istihadah itu, allati ja'at biha sunnah, yang disebutkan dalam sunnah, yaitu wa ilgha ma siwa dalik, ya, beliau sebutkan yang 3 itulah yang disebutkan dalam sunnah. Bagaimana solusi ketika wanita tidak bisa membedakan antara haid dengan darah istihadah. Baik. Itu tentang bagaimana membedakan antara darah haid dan istihadah bagi wanita yang mengalami istihadah. Baik, apa yang harus dilakukan oleh orang istihadah ketika dalam keadaan dia bersih? Fi hal hukmi bi taharatiha. Ya, orang istihadah kan hukum sebagai wanita yang bersih, bukan wanita yang dilarang melakukan ibadah seperti ketika haid atau nifas. Nah, apa yang harus dilakukannya ketika dia mau melaksanakan ibadah? Nah, yajib 'alaiha an taktasili nihayati haidatihi al-mu'tabarah. Jadi haidatiha al-mu'tabarah. Jadi kalau umpamanya masa haid tadi 6 hari atau dia ambil masa hari yang umum wanitanya 7 hari, maka setelah dia yang harus dilakukan setelah itu yang pertama apalah dia mandi bersih dari haid, mandi besar atau ya mandi besar istilah kita, ya, mandi wajib. Nah, itu dulu. Setelah itu apa? Membersihkan kemaluannya untuk menghilangkan apa yang keluar dari kemaluannya. Setiap salat dia harus berwudu dan menutup, ya, dengan kapas, ya, untuk mencegah keluarnya sesuatu dari bagian kewanitaannya atau jatuh ketika sedang berwudu atau ketika saat salat. Maka wanita istihadah ini dia berwudunya adalah pas saat mau salat. Kemudian saat berwudu dia bersihkan bagian yang ada darahnya. Kemudian setelah itu apa? Ditutup pakai kutun atau kapas
atau tisu atau banyaklah model hari ini ya, alat-alat kewanitaan untuk hal seperti itu, ada namanya softtek atau juga pakai pamper bayi dan segala macamnya, bisa lah. InsyaAllah wanita lebih paham untuk kondisi seperti itu. Itu yang umumnya itu pakai softtek ya. Baik. Jadi yang pertama tadi bersih dari haid ya, mandikan bersih dari haid, suci seperti bersih dari haid, karena dia akan memasuki masa istihadah. Maka masa istihadah dia berwudu kapan? Saat setelah azan dan mau salat. Jadi tidak ada jarak antara wudu dengan salat. Ya, mana sudah mau salat baru wudu dia. Jadi kalau masih ada waktu untuk melaksanakan salat sekitar setengah jam, seperempat jam, itu kan ada jarak pamannya. Takutkan darahnya keluar. Nah, oleh sebab itu, ulama memberikan solusi, maka setiap dia mau salat, dia harus berwudu. Kemudian dia menutup bagian kewanitaannya tersebut, agar tidak keluar darah menetes saat salat ataupun saat berwudu. Ya. Tetapi dia berwudu kapan? Setiap mau salat. Tadi sudah kita sebutkan juga hukumnya apa? Bahwa orang istihadah itu tidak dilarang untuk digawi oleh suaminya. Kemudian, sabda Rasulullah SAW tentang orang yang mendapat istihadah, tada'us salah ayyama aqra'iha summa taghtasilu wa tatawadda'u 'inda kulli salah. Nah, ini nasihat Rasulullah SAW. Wanita yang kena istihadah itu dia hanya menikahkan sesuai dengan hari-hari haidnya. Ayyama aqra'iha. Hari-hari masa haidnya tadi. Bagaimana hari mengetahui hari masa haidnya tadi? Ada 3 kondisi yang telah kita sebutkan tadi. Enggak perlu kita ulang lagi. Kemudian setelah selesai masa kondisi yang dia patok dalam masa haidnya, dia mandi, kemudian dia mandi, kata Rasulullah SAW, kemudian berwudu setiap mau salat. Setiap mau salat dia berwudu. Jadi tidak bisa umpamanya dia wudu zuhur, dipakai wudu itu untuk salat asar. Enggak. Dia harus berwudu setiap mau salat. Berwudu waktu maghrib dan wudu juga waktu isya. Jangan dipakai wudu maghrib untuk salat isya dan begitu seterusnya. Jadi setiap mau salat dia harus berwudu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Majah, Tirmizi dan At-Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih. Hadisun hasan. Dan juga tadi kita sebutkan ya hendaknya dia menutup pada bagian kewanitaan yang keluar darah itu dengan kapas. Ya, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, an'atu laki karasufa atau karasafa tashinu bihil makan. Yaitu ini aku berikan untukmu kapas ya untuk menutup bagian tempat di situ. Ya, ini bahasa ya, demi menjaga kesopanan Rasulullah untuk menetap tempat itu. Ya, tempat itu maksudnya adalah bagian tempat keluarnya darah dari kewanitaan tersebut. Bagi kewanitaan ya. Taib. Kemudian boleh saja digunakan di sini apa? Al-hafaid. Al-hafaid itu kalau hafaid tibiyah. Hafaid tibiyah itu ada 2. Ya, dalam bahasa Arab maksudnya hafaid tibiyah itu ada 2. Imma maksudnya softtek itu bagi perempuan atau untuk anak-anak adalah pamper. Nah, yang sudah tersedia di apotik ataupun di toko-toko harian ya. Nah, itu tentang rincian tentang orang istihadah. Jadi orang istihadah itu seperti wanita bersih. Cuman tadi yang agak sulitnya masalahnya adalah bagaimana dia memprediksi istihadah dengan haidnya. Nah, itu tidak sebutkan tadi 3 kondisi ya. Baik, itu untuk istihadah. Sekarang kita masuk kepada poin masalah nifas. Nah, ini nifas. Ini kajiannya agak panjang kayaknya. Ada berapa halaman ya? 24. Yang kita bahas sekarang nifas, ya. Nifas definisinya adalah darah yang keluar saat melahirkan. Itu darah yang keluar saat melahirkan. Namun tentu darah yang keluar itu kadang-kadang berapa hari sebelum melahirkan atau berapa hari pula yang dianggap darah nifas setelah melahirkan berapa hari. Nah, itu tentu. Dan apa hukum-hukumnya? Hukumnya orang nifas ya, larang-larangan tidak jauh beda dengan apa yang disebutkan dengan masalah haid. Masalah haid. Taib. Nifas adalah darah yang keluar ketika yang keluar dari rahim saat melahirkan atau setelah melahirkan. Jadi darah itu ya, nifas ini bisa sebelum melahirkan, saat melahirkan, dan setelah melahirkan. Itu dihitung darah darah nifas, afwan, ya. Yaitu wa huwa baqiyatud dami al-muhtabas waqtal hamal fil rahim. Itu adalah sisa darah yang tertahan di dalam rahim ketika saat hamil, ya. Maka apabila wanita melahirkan, keluar darah ini sedikit demi sedikit. Nah, darah yang tersimpan tadi.
Atau kemarin waktu kita sebutkan mempelajari masalah haid, itu darah haid itu ketika orang hamil umumnya itu tidak ada. Maka dia tidak haid saat hamil. Nah, darah itu dijadikan untuk apa? Proses ya, janin di dalam kandungan ibunya, makanannya dan seterusnya ya. Nah, darah itu tertahan, maka saat wiladah keluar lagi sisa-sisanya begitu. Nah, jadi juga wa ma tarau qabla wiladah min khurujid dam min khurujid dami ma amaratil wiladah fa huwa nifasun. Nah, begitu pula darah-darah yang terdapat sebelum melahirkan ya. Dan apa yang dilihat oleh seorang wanita sebelum melahirkan dari keluarnya darah saat telah adanya tanda-tanda mau melahirkan, maka darah itu dianggap darah nifas. Nah, kan kemarin ada pertanyaan juga ya. Ustadz, saya belum melahirkan tapi sudah mulai keluar lendir-lendir, kemudian ada darah sedikit-sedikit. Itu apa itu namanya? Kalau memang ada pembukaan dan sudah datang tanda-tanda melahirkan, sudah waktunya tentunya itu dianggap darah nifas. Nah, tapi ada permasalahan lagi, bagaimana dengan kalau dia keguguran? Nah, kalau keguguran disebutkan bila kandungannya belum berumur 80 hari, maka darah yang keluar itu tidak anggap darah nifas, darah istihadah. Sebelum janinnya berbentuk, ya, atau janinnya belum berbentuk dan belum berumur 80 hari. Ya, ini penjelasan Syekh Utsaimin, dan ada sebagian ulama menyebutkan itu selama 4 bulan itu 120 hari. Baik. Jadi itu darah istihadah. Darah istihadah. Darah istihadah itu ya yaitu yang darah mengiringi keluarnya janin saat melahirkan atau sebelum melahirkan, berapa waktu sebelum melahirkan. Nah, wa qaida fuqaha bi yawmayn aw salasa qabla wiladah. Ada orang para ahli fikih, ulama ahli fikih menyebutkan yaitu memberikan batasan yaitu 2 hari atau 3 hari sebelum melahirkan, jika keluar darah itu dianggap darah nifas, sudah dianggap darah nifas. Baik. Apabila tanda-tanda melahirkan sudah datang. Nah, wal ghalib anna bidayatahu, secara umum awal darah nifas itu keluar adalah saat melahirkan. Wal mu'tabar wiladatu ma baina tabayyana fihi khal. Nah, kapan melahirkan itu maksudnya bayi yang lahir itu yang bisa dianggap jika dia keluar dari kandungan itu dianggap darah yang keluar bersama dianggap dari darah nifas apabila sudah kelihatan tanda-tanda dia itu sebagai seorang manusia ya, bayi tadi itu. Jadi kalau seandainya tadi kita sebutkan keguguran umpamanya, sudah ada telinganya, ada jarinya, ada tangannya umpamanya ya, atau tadi batasnya kita sebutkan waktunya sudah 80 hari ya. Kalau tidak sampai atau tidak berbentuk ya, hanya segumpal darah saja, belum kelihatan ada penciptaan, maka apa namanya? Itu tidak dianggap darah nifas, dia dianggap darah istihadah. Baik. Wa aqallu muddati tabayyana fiha khalqul insan. Jadi yang paling sedikit masanya itu adalah terlihatnya bahwa sudah tercipta seperti seorang manusia. Ya. Waktunya untuk terlihatnya sebagai seorang janin itu sebagai seorang manusia, tercipta sebagai seorang manusia, itu masa waktunya paling minimal itu 81 hari. Dan secara umum adalah 3 bulan. 3 bulan ya. Kalau 3 bulan itu 90 hari ya. Nah, fa iza saqata minhu syai'un qabla hadhil muddah. Apabila wanita yang tadi keguguran sebelum waktunya 80 hari tadi, maka darah yang keluar itu tidak dianggap darah istihadah. Ya, apabila keguguran dari dalam waktu yang tidak sampai 80 hari atau 90 hari tadi, maka itu bukan dianggap darah istihadah, tapi bukan dianggap darah nifas, tapi dianggap darah istihadah. Fa innaha la taltafitu ilaihi wa la tad'u salam. Maka seorang wanita yang keguguran tadi, umur bayinya, kandungannya belum sampai 8 bulan atau 8 bulan. 80 hari, belum sampai 3 bulan, maka atau belum sampai 3 bulan, maka dia tidak menganggap darah yang keluar dari keguguran itu seperti darah nifas, tapi dia tetap menganggap itu sebagai darah istihadah, dan dia tidak boleh meninggalkan salat dan tidak pula puasa. Karena itu disebut damun fasid wa nazifun, itu darah yang merusak ya. Fayakunu hukmuhu hukmul mustahadah, maka hukumnya seperti darah istihadah kalau kandungannya yang keguguran itu belum sampai umurnya 81 hari atau 90 hari atau 3 bulan, atau belum ada berbentuknya bayi yang gugur tersebut sebagai seorang manusia, tapi hanya gumpalan darah saja, maka ini tidak disebut darah nifas,
Nah, maka wanita tadi tidak boleh meninggalkan salat atau puasa. Baik. Itu paling sedikit ya. Yang paling banyak berapa masa lama? Paling lama nifas itu jumhur ulama mengatakan adalah 40 hari. Mulai dari saat wiladah atau sebelum wiladah itu tadi 2 hari atau 3 hari. Ya, sebelum melahirkan 2 hari 3 hari itu dihitung. Dari hari itu dimulai kalau sudah ada ciri darah, maka dari itu darah nifas, maka sampai dihitung sejak itu menjadi 40 hari. Ya, sebulan 10 hari, 40 hari. Maka setelah itu, walaupun masih keluar darah, maka darah itu dia anggap darah istihadah dan dia wajib mandi setelah 40 hari, dia wajib salat dan dia wajib berpuasa jika di bulan Ramadan. Baik. Nah, itu masa terpanjang masa nifas yang jadi patokan ulama adalah yaitu 40 hari. Ini berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, "Kanatun nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulullah SAW 40 yawman." Bahwa orang-orang yang nifas ya di masa Rasulullah SAW tidak melaksanakan salat selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Wa ajma'a ala dzalika ahli ilmi kama haku Tirmizi wa ghairuhu. Dan menurut Imam Tirmizi ini adalah ijma'nya para ulama, yaitu bahwa masa terpanjang nifas itu 40 hari. Baik. Tetapi bagaimana kalau dia sudah bersih sebelum 40 hari? Nah, sudah bersih sebelum masuknya, belum sampai 40 hari dia sudah bersih. Gimana? Ya, dia wajib mandi. Tidak mesti ditunggu menjadi 40 hari. Nah, ini juga kesalahan sebagian ibu-ibu. Ya, oh nifas itu kan 40 hari. Padahal sebetulnya sudah bersih, dia 10 hari udah nggak keluar lagi darah nifasnya. Masih tetap tidak sholat. Ini keliru. Maka pentingnya kita belajar ini. Ya, maka kalau memang darah itu tidak keluar, habis melahirkan 2 hari, 3 hari, ini udah wajib mandi dia. Wajib dia, mandi besar, maka setelah itu dia wajib sholat. Ya, apakah setelah 1 minggu tidak keluar darah lagi, 2 minggu tidak keluar lagi, maka sudah dihitung dia bersih, dia wajib mandi wajib dan kemudian sholat dan puasa. Itu terkena hukum seperti orang yang tidak nifas. Baik. Nah, ini perlu diketahui. Jadi kalau darahnya sudah berhenti sebelum 40 hari, ya, maka dia mandi dan sholat. Ya. Wala hadda li akalihi, tidak ada batasan untuk paling sedikitnya nifas itu. Karena tidak ada terdapat penjelasan penentuan paling sedikitnya masa nifas. Kemudian wa idza tamat arba'u wa lam yanqati anha khurujud dam. Nah, apabila sudah sampai 40 hari namun darah masih belum berhenti, fa in sadafa 'adatul haida fa huwa haid. Nah, ini ada juga nih, dia darahnya belum berhenti tapi sudah lebih dari 40 hari. Namun menurut prediksi ini adalah masa-masa haidnya, maka itu dianggap haid. Jadi masa nifasnya nyambung dengan masa haidnya. Nah, ini dengan cara ya dikenali kita di sifat-sifat haidnya, ya, dengan waktu haidnya atau dengan sifat darahnya. Baik, maka berarti itu dianggap darah haid. Nah, kalau waktu sudah 40 hari, kemudian masih dia mengeluarkan darah, namun dalam kebiasaannya waktu ini adalah waktu haidnya, maka itu adalah digabung, berarti waktu nifas menyambung dengan waktu haid, maka itu adalah haid. Nah, wa illam shadif. Nah, apabila tidak bertepatan dengan masa haidnya, namun darah masih keluar dan tidak berhenti, maka itu dianggap istihadah. Tidak boleh lagi dia meninggalkan sholat atau puasa dengan alasan nifas. Kalau memang setelah selesai 40 hari dan itu masa 40 hari setelah itu tidaklah masa haidnya yang biasa, namun darah masih belum berhenti, maka darah tersebut dianggap darah istihadah. Baik. Kemudian juga datang penjelasan di sini, wa in zada ala arba'in, jika lebih dari 40 hari tetapi tidak lama, tidak berlanjut. Dan masa yang lebih dari 40 hari yang tidak berlanjut itu tidak tepat juga masa haidnya. Bagaimana hukumnya? Maka ini sini khilaf oleh para ulama. Ada yang menganggap itu adalah haid, ada yang mengatakan bahwa itu adalah istihadah. Ada yang menganggap itu adalah nifas, ada yang menganggap itu adalah istihadah, bukan haid. Ya. Baik, ini masa terpanjang dan bagaimana solusi ketika darah nifasnya. Ini hukum bicara masalah nifas, bukan istihadah ya. Darah nifas ya, bila wanita bersih sebelum 40 hari maka dia wajib mandi. Ya.
Bila wanita lebih dari 40 hari, nah dia lihat apakah ini masa haid atau bukan. Kalau bukan masa haidnya, maka dia wajib mandi bersih dan darah itu dianggap darah istihadah. Kalau masa haidnya pas selesai 40 hari itu masuk lagi masa haid, maka berarti digabung antara masa haid dan masa istihadahnya. Baik. Kemudian masa haid, masa istihadah, masa nifasnya gitu ya. Salah lagi bilang. Jadi kalau darah nifasnya sudah selesai sebelum 40 hari, maka dia wajib mandi dan setelah itu dia wajib salat dan seperti wanita yang wajib kena hukum-hukum ibadah yang lain seperti puasa dan sebagainya. Namun bila nifasnya darah nifas melebihi 40 hari, kemudian dan masa setelah nifas itu tidak bertepatan dengan masa haidnya, maka dia wajib mandi juga dan menganggap darah yang keluar selebih dari 40 hari itu darah istihadah. Namun bila masa akhir dari nifasnya itu selesai 40 hari, namun darah masih keluar, tetapi sebetulnya waktu saat yang menyambung masa nifas itu adalah masa haidnya, maka dianggap darah haid. Baik. Jadi kemudian darah nifas dihitung jika ada keluar darah berapa hari sebelum melahirkan, itu juga dianggap darah nifas, ya, terutama dihitung oleh ulama 3 hari atau 2 hari sebelum melahirkan. Baik. Ini perlu kita ulang-ulang karena banyak para akhwat, para ummahat yang bingung mengetahui masalah ini. Tentu hal-hal seperti ini juga banyak hubungannya, berhubungan juga dengan dengan iddahnya. Itu banyak sebetulnya. Ini kaitannya banyak. Cuma di sini tidak dirinci lebih luas sebetulnya. Jadi kalau wanita hamil dicerai oleh suaminya, ditalak oleh suaminya saat dia hamil, kalau sudah dia melahirkan, selesai iddahnya itu. Ya. Selesai iddahnya. Tidak dihitung lagi nifasnya itu. Selesai nifas dulu baru selesai iddah. Kalau melahirkan, selesai nifasnya. Diabung nifas. Nah, nanti berhubung pula dengan ila, nama istilah. Ila itu adalah suami bersumpah tidak menggauli istrinya 3 bulan, yang lama waktu. Kemudian, apakah untuk 3 bulan itu dihitung masa nifas atau tidak? Para ulama menyebutkan masa nifas tidak dihitung. Ini tentu diskusinya panjang ya. Ini mudah-mudahan ustaz-ustaz yang lain, terutama ustaz-ustaz lebih pakar masalah fikih, mestinya menjelaskan ini kepada umat ya. Lebih gamblang, jelas. Karena butuh sekali, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ya, maka dari itulah kita membuka peluang untuk sedikit mencerahkan, sedikit membuka wawasan tentang masalah ini, ya, demi kebutuhan para ummahat dan akhwat untuk mengetahui masalah ini dengan lebih jelas, itu maksudnya. Walaupun kita tidak menjelaskan lebih rinci karena waktu dan juga untuk memahami juga lebih panjang, ya. Diberi dulu pokok-pokok masalahnya supaya bisa dengan buah nanti nyambung kalau datang perincian-perincian yang lebih mendalam. Baik. Kemudian hukum-hukum yang berhubungan dengan nifas. Hubungan bukan nifas ini. Nifas hukumnya seperti hukum haid. Haid di antara hukumnya apa? Tidak boleh melaksanakan salat, puasa dan tawaf. Atau tadi juga orang haid tidak boleh memegang Al-Quran. Nah, nifas juga demikian. Nah, ini sudah jelas hukum-hukum ini. Nah, ini sama. Orang haid juga tidak boleh digauli suami, demikian pula orang nifas tidak boleh digauli oleh suaminya. Kecuali selain berhubungan dia, bermesraan dan lain itu dibolehkan. Yang penting tidak boleh melakukan hubungan biologis. Taib. Saat nifas. Taib. Di sini sebutkan hukum nifas itu seperti hukum haid. Nah, seperti yang pertama diharamkan melakukan hubungan jima, ya, atau watok, ya, melakukan hubungan biologis, menghubungkan hubungan hubungan suami istri ketika sedang nifas, sebenarnya juga ketika haid. Dan dibolehkan istimta alladhi dunal wati, yaitu boleh melakukan bersenang-senang dengan wanita yang sedang nifas selain melakukan hal yang satu itu, ya, menggauli. Yang kedua, diharamkan bagi wanita yang nifas itu untuk berpuasa, salat dan bertawaf, ya, sama seperti haid. Juga diharamkan bagi wanita yang nifas itu menyentuh mushaf, ya. Dan ini qiraatul Quran ini ada yang melarang, ada yang ikhtilaf para ulama, yang rajih ada dibolehkan, yang penting tidak menyentuh mushaf, ya. Maka dihukumnya seperti orang haid. Kemudian apa yang wajib bagi orang nifas? Diwajibkan bagi orang nifas itu untuk adalah membayar puasanya yang dia tinggalkannya seperti haid. Maka dia tidak mengqadha salatnya. Ya, orang haid kan tidak mengqadha salat, tapi mengqadha hanya puasa. Dia pula orang nifas tidak mengqadha salatnya. Taib.
Kemudian kalau sudah selesai darah nifasnya, sebenarnya selesai darah haid, dia harus mandi besar atau mandi wajib bahasa kitanya. Ya, sebenarnya diwajibkan atas seorang haid. Taib. Ini hukum-hukum perlu diketahui oleh kita bersama. Taib. Dalil-dalil dalam masalah ini adalah hadis riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman rawal khamsa illa an-Nasa'i. Ya, disebutkan oleh tokoh hadis yang 5 kecuali An-Nasa'i. Sunan ya, Sunan Arba'ah tambah dengan Musnad Ahmad kecuali An-Nasa'i. Kemudian yaitu wanita-wanita yang nifas di masa Rasulullah SAW itu tajlisu, maksudnya tidak sholat ya selama 40 hari. Berkata Majd Ibnu Taimiyah, Majd ini adalah kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Muntaqah, qultu wa ma'na al-hadis kana tu'mar an tajlis, yaitu bahwa hadis ini bahwa Rasulullah memerintahkan pada wanita yang nifas itu untuk tidak sholat selama 40 hari. Ya, kalau memang nifasnya sampai 40 hari, kalau tidak tentu tadi bersuci dia sebelum itu. Supaya li'alla yakuna khabar kadiban, supaya tidak adanya berita itu dianggap bohong, idz la yumkin an tattafiqa adatun nisa asrid. Jadi maksudnya ketika berbeda-bedanya kebiasaan wanita dari kota ke kota dalam masa haid ataupun masa nifas atau masa haidnya. Dari Ummu Salamah juga ia berkata, kanatil mar'atu min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah seorang istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu taqadu fi nifas, yaitu tidak melaksanakan salat selama nifas 40 malam. La ya'muruha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak menyuruhnya untuk membayar salat. Biqada'in salatin nifas. Jadi tidak, nifas itu tidak wajib mengqada salat juga, tapi hanya wajib qada puasa saja. Baik. Faedah. Nah, ini faedah ini yang kita jelaskan ini, ada berapa faedah di sini. Yang pertama, ini sudah kita singgung tadi, apabila darah nifas itu selesai sebelum 40 hari, maka wanita tadi mandi, salat dan berpuasa. Summa ada alai dam qabla arba'in. Kemudian setelah dia umpamanya 20 hari setelah bersih dari darah nifas, mandi salat atau dia puasa, membayar puasa umpamanya. Kemudian 5 hari setelah itu, 10 hari waktu itu, ya 30 hari kembali lagi darah tadi. Fasahih annahu tu'tabar nifasa. Ya. Jadi kalau masih dalam masa 40 hari tadi terputus, bersih, mandi, salat, puasa dia. Kemudian setelah 10 hari, tadi kita sebutkan 10 hari, 40 hari, 20 hari dia sudah bersih, mandi dia, salat dia, semacam. Kemudian 30 setelah 10 hari datang lagi darah. Maka itu darah nifas atau darah haid dianggap. Nah, di sini dianggap darah nifas, bukan dianggap darah istihadah, ya. Ini yang pendapat yang sahih kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini ya. Maka wa ma samathu fi waqti zuhur al-mutakhallif fa huwa sahih la taqdi. Jadi kalau dia umpamanya membayar puasanya atau dia berpuasa, maka selama dia bersih tadi 10 hari kemudian kembali lagi nifas, itu puasanya sah dan salatnya sah. Baik. Ini juga disebutkan referensi ini oleh beliau fatwa Majmu' Fatwa Syekh Muhammad Ibrahim dan juga fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, dan juga Hasyiah Qasim Al-Syarzad dan juga darah-darah kebiasaan wanita oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di ya. Faedah yang lain adalah, yaitu berkata Syekh Abdul Rahman Sa'di, "Wadhara mimma taqaddam anna daman nifas", dari yang berlalu terjelas bagi kita bahwa darah nifas itu sebabnya adalah karena melahirkan. Adapun darah istihadah adalah darah yang muncul karena penyakit, ya. Wa anna damul haid huwa damul asli, bahwa darah haid adalah darah yang asli, ya. Kemudian referensinya adalah kitab Irsyad Ulil Basair wal Albab, halaman 24. Kemudian tanawul hubub, apa hukumnya memakan obat? Nah, la ba'sa an tanawul mar'ah, ini maksudnya faedah-faedah berhubungan dengan secara umum, karena kajian kita sebelumnya ada haid, ada istihadah, ada apa? Ada nifas, ya. Nah, sekarang hukum faedah-faedah yang berhubungan dengan tiga itu. Tidak masalah, ya, dibolehkan bagi wanita untuk menggunakan hubub ini, tablet, yaitu obat, membuat untuk tidak datangnya haid, jika hal itu tidak memudaratkan terhadap kesehatannya. Bulan Ramadan kadang-kadang ada pertanyaan, saya ingin puasa tidak kuat, kalau puasa di mengqadanya Ustaz karena ingin bersama-sama puasa kaum muslimin lebih kuat umpamanya. Maka ulama membolehkan
atau ketika dia mau tawaf, umpamanya saya tahu ditinggalkan rombongan, dia berumrah, kalau saya haid nanti, nah sebelum itu dia memakan hubub ini maksudnya tablet atau yang mencegah haid, ya, maka dia bolehkan selama tidak membawa kemudaratan terhadap kesehatannya. Nah, fa idza tadawalahu wa amtana haid anha, apabila dia makan obat untuk mengundurkan haidnya, maka dia berpuasa dan salat dan boleh bertawaf, ya, dan itu dia seperti wanita bersih. Kemudian hukum idhad, menggugurkan. Nah, apa hukum menggugurkan? Nah, ini sedikit diperhatikan oleh beliau, masalah-masalah lain. Wahai para muslimah, kata beliau, yang beriman, ya, innaka mu'tamana. Sungguhnya kalian itu adalah orang yang diberi amanah secara agama. Ada apa yang Allah ciptakan di dalam rahim kalian, ya, yaitu min al-hamli fala taktamihi, jangan kalian sembunyikan. Jadi kehamilan atau bayi yang dalam kandungan itu adalah amanah, sebuah amanah, ya, maka jangan disembunyikan. Karena Allah SWT berfirman, wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wa yawmil akhir. Tidaklah boleh bagi wanita-wanita itu untuk menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam kandungan mereka, ya, jika mereka itu wanita-wanita yang beriman dengan Allah dari akhir. Jadi jangan disembunyikan. Ya, umpamanya dia gugurkan kandungannya. Nah, itu tidak boleh untuk menyembunyikan hal itu. Nah, dia padahal hamil, lalu agar tidak dikatakan orang hamil, untuk menyembunyikan dia gugurkan. Wala tahtali ala isqati, dan jangan membuat hila, membuat cara-cara untuk lari dari hal itu dengan cara menggugurkan kandungannya, untuk berlepas dari kandungannya itu dengan cara bagaimanapun. Ini menggugurkan. Karena Allah SWT hanya membolehkan bagi wanita itu, ya, beriftar di Ramadan idza kana shaum yashukku alaihi. Bagi wanita yang hamil dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan jika berpuasa adalah menyulitkan atasnya, ya, bagi atas engkau wahai wanita. Jadi dalam waktu hamil, ya, saumu yadurru bihamlik, ataupun puasa itu akan mengganggu kesehatan kehamilanmu. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan di sini apa yang saat ini sya'ah itu viral atau menyebar pada masa ini, kata beliau, dari amaliyat ihad itu operasi-operasi menggugurkan kandungan adalah perbuatan yang diharamkan. Tidak boleh menggugurkan kandungan. Wa idza kana al-hamlu qad nafakhat fihi ruh, apabila kehamilan itu dalam masa yang sudah ditiupkan ruh padanya, wa mata bisabil, dan kemudian bayinya mati karena digugurkan, maka hal itu dianggap telah melakukan pembunuhan terhadap seorang jiwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dan hukumnya dia wajib bertanggung jawab terhukum sebagai seorang pembunuh, ya, diwajibkan bayar diat, ya, sesuai dengan penjelasan yang rinci dalam fikih Islam, dan juga wajib membayar kafarat sebagaimana sebagian ulama memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Maka oleh sebab itulah ulama menyebut menggugurkan kandungan itu adalah disebut yaitu dengan al-ma'udah as-sughra, yaitu kebiasaan orang jahil. Ma'udah itu adalah mengubur bayi, membunuh bayi, ya, hidup-hidup. Dan ini dijelaskan Syekh Muhammad Ibrahim dalam Majmu' Fatawanya, amma sa'yu li isqatil haml. Adapun upaya untuk menggugurkan kandungan, maka tidak bolehkan hal itu, ya, malam itahaqqaq mautuhu, kecuali yang tidak dipastikan, kecuali dalam kandungan jadi anaknya meninggal. Tapi kalau diketahui anaknya meninggal, dipastikan meninggal, itu ya boleh digugurkan, ya. Maksud ini adalah tidak ada masalah sebetulnya pada kandungan lalu digugurkan, ya, baik dalam kesehatan ibu tidak masalah, kesehatan anak tidak masalah, ini tidak boleh dilakukan pengguguran, ya. Dan juga hal yang ditakrir oleh Majlis Hayatul Kibar Ulama, ya, disebutkan di sini, di antara la juzu isqatul haml fi mukhtalifi marahil, tidak boleh menggugurkan kandungan dalam tingkatan masa kandungan bagaimanapun, kecuali adanya alasan syar'i, ya, dan itu dalam bentuk yang sangat-sangat terbatas sekali, gitu. Yang kedua, yaitu apabila kandungan itu dalam masa taurul awal, masa yang pertama, yaitu masa 40 hari pertama, wa kana fi asqati, dan kemudian kalau kandungan itu masih dalam taraf 40 hari pertama, ya, kemudian ada mudarat pada ibu yang mengandung ataupun pada bayi yang dikandungnya akan terjadi bahaya bagi ibunya, ya, dan ada maslahatun syari'iyah, ada masalah secara syar'i,
atau menghindari mudarat, maka ini yang dibolehkan selama belum sampai ditiupkan ruh. Di sini hanya masa kandungan baru 40 hari. Adapun menggugurkan dalam masa yaitu takut karena beratnya mendidik anak, atau takut karena tidak mampu membiayai hidup mereka, pendidikan mereka, atau masa depan mereka, ya, atau cukup, ya, iktifa bima, atau cukup dengan anak yang sudah dimiliki oleh dua pasangan tersebut, maka kalau alasan-alasan ini tidak dibolehkan. Alasan seperti itu tidak bolehkan. Itu susah mendidik anak, takut enggak kuat beri nafkahnya, ya, susah ataupun cukup dengan anak yang telah didapat. Nah, ini tidak boleh alasan itu. Yang ketiga adalah tidak boleh pula menggugurkan kandungan apabila sudah idza kana alaqah atau mudghah, sudah berbentuk alaqah atau mudghah, ya, hatta tuqarrir li jannati thayyibah. Ya, tidaklah boleh menggugurkan kandungan dalam fase alaqah, yaitu mudghah. Alaqah itu gumpalan darah atau gumpalan daging. Tak boleh masa itu kecuali ada keputusan dari ahli kesehatan, yaitu yang terpercaya, dokter-dokter yang terpercaya, ya, bahwa bila kandungan ini tidak digugurkan ada bahaya mengancam ibunya. Ya, ini boleh, ya, hal seperti itu boleh kecuali ada kajian terlebih dahulu. Kalau masih bentuk alaqah dan mudghah. Kemudian boleh dilakukan itu apabila sudah diupayakan berbagai cara untuk menghindari bahaya tersebut. Ya, tidak ada cara lain, hanya satu-satunya itu baru boleh. Itu apabila bentuk alaqah dan mudghah. Adapun pada masa tingkatan yang ketiga, fase yang ketiga, yaitu setelah 4 bulan, ya, masa hamilnya tidak boleh lagi digugurkan. Hatta yuqarrir jam'un min atba, kecuali ada keputusan, ya, jumlah dari ahli kesehatan yang memiliki kekhususan yang dipercaya bahwa membiarkan janin dalam perut ibu tersebut menimbulkan kematian ibunya. Nah, dan itu pun boleh setelah dilakukan berbagai upaya-upaya yang maksimal, ya, untuk menyelamatkan ibu dan bayi tersebut. Hanya dibolehkan kemudahan-kemudahan fil iqdam, ya, melakukan keguguran itu dengan syarat-syarat, ya, dengan syarat-syarat daf'an li'azamid dararaini, untuk menghindari bahaya yang lebih besar atau untuk memperoleh kebaikan yang lebih besar. Nah, kemudian wal majlis izkarru, bahwa Hayatul Kemal menjelaskan keputusan ini, mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dalam masalah ini. Wallahu muwaffaq, Allah memberikan taufik, ya, atas kita, dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini qarar atau keputusan dari Hayat Kibar Ulama, ya. Salah satu di sini disebutkan itu Hayat Kibar Ulama, keputusan dalam membolehkan kondisi saat orang membutuhkan untuk menggugurkan kandungannya. Baik. Kemudian jelasan berikutnya disebutkan juga dalam Risalah Adima Tabi'i Ahli Nisa karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anu idza qasada min isqati itlafuhu fahada in kana ba'na fikru, kata Syekh Utsaimin, apabila tujuan menggugurkan itu tujuannya adalah untuk menggagalkan kandungan tersebut, nah, apabila itu dilakukan setelah ditiupkan ruh, maka ini haram tanpa ada keraguan itu. Ini haram apabila sudah ditiupkan ruh atau 4 bulan. Karena itu disamakan seperti membunuh seorang jiwa, ya, tanpa alasan yang benar, dan membunuh seorang jiwa yang diharamkan menurut Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Berkata pula Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Ahkamun Nisa-nya menjelaskan, lamma kana mawdu'un nikah. Nah, beliau menyebutkan bahwa tujuan seseorang untuk menikah itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Wa laisa min kullil ma' yakunu walad, dan bukan juga setiap berhubungan mani yang keluar itu menjadi anak. Apabila tercipta fa iza takawana faqad hasala maksud, apabila mani tadi menjadi hamil, ya, maka sungguh telah terdapat apa yang dituju untuk menikah. Fata'amud isqati, maka melakukan pengguguran secara sengaja ini menyalahi konsep hikmah untuk menikah itu sendiri. Ila anu idza kana dzalika fi awal haml, kecuali kata beliau apabila hal itu dilakukan ketika awal-awal kehamilan sebelum ditiupkan ruh. Wa fihi ismun kabirun, ini juga dosa besar. Dia anu mutarakkin, karena mani yang telah tersimpan kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, itu secara perlahan-lahan menuju kesempurnaan penciptaannya. Ya. Illa annahu aqal isman, tetapi melakukannya pada awal kandungan dosanya tidak seperti melakukan pengguguran kandungan di saat telah sempurna ciptaan tersebut ditiupkan ruh.
Jadi kata beliau semua dosa. Mengeluarkan unta dosa, karena itu hikmah dari mereka itu adalah untuk mendapatkan turunan. Sekarang, dan juga tidak setiap mani yang keluar itu menjadi anak. Ketika dia mendapatkan rezeki itu, kemudian dia berupaya untuk menghilangkannya, maka jika di awal hamil, digugurkan, belum cekak ruh, itu dosa. Walaupun kata beliau dosanya berbeda-beda antara orang yang menggugurkan kandungannya dengan berumur 3 bulan, berbeda dosanya orang menggugurkan dengan kandungannya umur 1 bulan. Fa idza ta'ammada isqat, jika dia sengaja untuk menggugurkan kandungan yang sudah ada ruh, ditikar ruh, yaitu sudah 4 bulan, sebenarnya dalam hadis Mas'ud, ya, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakun mithlu dzalika mudghatan summa yakunu 'alaqatan summa yursalu ilal malak. Nah, ini hadis ini yang dimaksud. Jadi selama 40 hari, ya, 40 hari itu menjadi segumpal mani, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, 40 hari lagi, ya. Yang pertama segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian mani, daging, segumpal mani, segumpal darah, segumpal daging, kemudian dikirim ruh, ya, menjadi dia sebagai seorang manusia, telah tercipta seperti seorang manusia. Nah, ini melakukan setelah ditikam ruh, setelah 4 bulan, ya, setelah 120 hari itu kan, maka itu sama dengan membunuh seorang mukmin, ya, kata Ibnu Qayyim. Dan ini Allah SWT sebutkan, wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi yang dibunuh itu ditanya kelak di akhirat, bi aidza min qutil, kenapa, apa alasannya mereka itu dibunuh, apa dosanya mereka itu dibunuh. Maka nasihat beliau di sini, fatakila ayyatuhal muslimah, hai para muslimah, bertakwalah kepada Allah. Dan ini juga banyak, ya, kadang-kadang karena sebagian perempuan, ya, ingin tetap terlihat muda, masih belum punya anak. Banyak alasan-alasan yang tidak logis dilakukan oleh sebagian wanita-wanita, ya, untuk tetap eksis, ramping segala macam. Alasan-alasan yang tidak logis sama sekali. Ini adalah harus diwaspadai oleh wanita-wanita muslimah. Jangan terpengaruh dengan budaya-budaya yang datang dari luar agama kita, ya. Wala taqdumi, jangan sampai engkau melakukan hazil jarimah, yaitu dosa yang besar ini, li ayyi gharadin, dengan tujuan apapun, ya, dari tujuan-tujuan. Wala tankhadi'i, jangan kalian tertipu bi ayat, dengan slogan-slogan yang menyesatkan, wa taqalid, kebiasaan-kebiasaan yang batil, allati la tastanidu ila aqlin wa din, yaitu yang tidak bersumber kepada akal yang sehat dan tidak kepada agama yang benar. Demikian pembahasan kita kesempatan ini. InsyaAllah pada jumpa yang akan datang, yang akan kita bahas adalah masalah hukum yang berkenaan dengan pakaian dan hijab. Ya, selesai perbahasan berhubungan dengan darah-darah kewanitaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada admin. Jika ada pertanyaan di Q&A dipersilakan, ya, untuk dibacakan. Taib, ini memang pertanyaan yang masuk luar biasa. Banyak sekali. Ini, ya, ratusan. Mohon maaf, jadi untuk peserta yang resmi di MMS, di grup Madrasah Marsolihah, diutamakan bertanya melalui grup, karena akan dijawab melalui grup, sehingga jawaban akan diurut, ya. Jadi oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui grup itu diurut jawabannya, insya Allah akan dijawab, ya. Jika waktu luang akan dijawab lebih dari 10, tapi untuk sekarang masih dijawab dengan keterbatasan waktu 10 dulu, ya, dan pertanyaan sudah terkumpul sekitar 300-an. Nah, ini cukup banyak. Tapi nanti kita perlu ingat, kalau pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang berlalu, mungkin kita akan lewatkan supaya lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berbeda topik bisa kita jawab. Ini perlu mohon dimaafkan juga, perlu diperhatikan juga. Jadi kalau sudah pernah terjawab dalam bentuk audio, kita kirim di grup MMS Madrasah Marsolihah. Nah, mungkin topik yang sama tidak kita tanggapi lagi pertanyaan-pertanyaan, karena cukup dengan satu pertanyaan yang telah mewakili, atau 2 pertanyaan sudah mewakili dan bisa dilihat di grup di Telegram. Baik, bisa kita coba dulu lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini. Ini cukup banyak sekali, ya, pertanyaan yang masuk. Baik,
Bismillah, afwan, ana mau bertanya. Ana dalam sebulan itu halangan 2 kali dengan jangka waktu yang sama 8 hari. Awal dan akhir. Apakah yang terakhir bisa disebut darah istihadah? Tidak mesti. Bisa saja seorang perempuan haid 2 kali dalam sebulan. Kemungkinan demikian. Maka solusinya apa? Yang pertama coba dikenali dulu apa tadi? Sifat darah yang keluar. Jika sifat darah yang keluar dengan 8 hari yang pertama dengan 8 hari yang keluar itu sama, baunya, kentalannya, warnanya, berarti bisa kemungkinan haid 2 kali. Ya, bisa kemungkinan haid dalam masanya agak cepat gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah konsultasi. Coba dibawa ke dokter kandungan atau dokter yang bisa memberikan informasi tentang masalah ini agar bisa dipastikan. Sehingga tidak ragu-ragu dalam beribadah. Tetapi itu yang dipastikan dulu. Tapi tidak bisa kita pastikan. Karena bisa berbeda-beda hormon wanita kan. Ada hal-hal yang kondisi yang khusus. Kadang-kadang wanita bisa haid dia kena 2 kali dalam sebulan. Nah, wallahu alam. Tapi itu kan hal-hal yang nadir. Bahkan untuk memastikannya adalah mengenal sifat darahnya tadi, sifat darahnya. Tapi kalau sifat ada hal yang bisa jadi indikasi itu. Pertama, kalau waktu kan sudah jelas ya ada 2 kali. Tapi kita kenal dulu kondisi hormon wanita saat haid itu bagaimana? Ada sakit perut, ada pusing-pusing, ada muntah mual atau apa gitu kan? Atau dilihat dari segi sifat darahnya, kekentalannya, ataupun warnanya, ataupun apalagi tadi baunya. Nah, itu bisa dikenali. Kalau ini semua tidak bisa, coba dikonsultasikan ke ke dokter. Ya. Kalau yang pertama umpamanya terang warnanya, ya 8 hari pertama, berarti itu tidak haid. Kemungkinan itu ada istihadah. Nah, di situ kita bisa membedakan sesuai dengan 3 rumus yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya pertanyaan Ukhti ini sudah 2 kali, masih belum terjawab sebelumnya. Sebelumnya baru bertanya tentang Afwan Ustaz, apakah perempuan yang memotong rambutnya dengan pendek untuk terlihat tebal itu diperbolehkan jika rambutnya tipis? Baik, tadi ini sudah kita bahas sebelumnya tentang bicara masalah perhiasan wanita ya. Yang penting intinya tidak menyerupai laki-laki dan tidak menyerupai wanita fasik. Itu dalam kaidah dalam masalah perhiasan yang terutama. Jadi potongnya tidak mirip ya, tidak terlalu pendek menyerupai laki-laki ya. Selama hal itu tidak menyerupai laki-laki, tidak menyerupai wanita kafirat dan fasikat dan juga suaminya membolehkan, hal itu insyaallah tidak mengapa. Ini juga pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya misal sudah tidak keluar darah, hanya bercak saja, namun setelah beberapa jam tidak keluar lagi, setelah itu melakukan mandi wajib. 1 jam setelah mandi keluar bercak lagi, apa itu dinamakan masih haid atau tidak? Dan jika kita mau melaksanakan sholat, cukup ganti saja dengan yang bersih. Gini, tadi yang kita sebutkan, berapa masa haid kita yang umum? Ya, nah itu yang kita patok. Walaupun terputus-putus darah dalam masa umum, dia masa haidnya biasanya punya 5 hari. 1 hari pertama banyak keluar darah. Hari kedua nggak keluar sama sekali. Nanti hari ketiga keluar lagi agak sedikit. Hari ketiga keluar lagi. Ini yang harus diperhatikan. Tadi yang sifatnya tadi, kuncinya itu. Kenali sifat darahnya, kenali kondisi hormon wanitanya saat itu bagaimana. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi pertanyaannya tadi. Maka kalau wanita-wanita baru haid, maka dia harus meraba-raba masa haidnya ya. Kalau tahu haid masih meraba-raba. Tentu dia dapat melihat dari sisi darah yang pertama keluar apa. Sisi darah yang keluar kalau sudah berbeda pada hari besoknya, baik itu bukan darah haid lagi, baik dari sisi warnanya atau baunya atau kekentalannya. Baik. Ini wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan Anda ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila haid telah selesai, lalu 1 pekan kemudian terjadi keputihan yang berwarna coklat, kental dan berbau, dan terkadang berwarna sedikit merah. Kajian ini rutin setiap bulan, Ustaz. Apakah ini termasuk istihadah atau bukan? Dan apakah ini berbahaya, Ustaz? Itu bukan darah. Ya, darah sedikit tidak bermasalah. Ya, kalau coklat kental, bukan darah ya yang mengalir. Nah, pokoknya sudah habis masa haidnya, itu bukan haid lagi. Pastikan gitu. Bukan haid lagi, ya. Kalau coklat-coklat, lendir-lendir yang coklat itu tidak masalah, tapi kalau berbentuk darah maka itu darah istihadah, maka hukumnya seperti wanita bersih biasa, dan hukum seperti wanita istihadah, mana dia harus berwudu saat setiap solat, ya, saat setiap solat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan setelah pemasangan KB? Saat datang haid, sebelum pakai KB, durasi darahnya maksimal 7 hari sudah selesai. Namun setelah pasang KB, lebih dari 10 hari. Apakah itu termasuk darah istihadah? Syukran Ustaz. Nah, ini perlu diperhatikan. Diperhatikan darah yang keluar tadi. Itu dari kuncinya. Perhatikan kondisi fisik wanita saat haid itu bagaimana. Masih samakah dengan kondisi haidnya semua hari-hari itu, ataupun darah haidnya masih sama semua, ya. Kemudian juga sifat darahnya. Nah, berarti haid. Berbuah masa haid setelah pasang KB berarti. Kalau berbeda, berarti itu darah istihadah. Maka diambil patokannya yang 7 hari kebiasaan wanita yang umumnya tadi. Nah, namun hal-hal seperti ini, jika ada perubahan seperti itu, maka dia harus berkonsultasi ke dokter, ya, dokter kandungan, berkonsultasi masa haidnya berubah karena memasang KB atau bukan. Wallahu a'lam bishawab. Dulu anak haid dan saat sudah suci, belum mandi wajib karena air hanya bersih hanya sedikit dan tidak cukup untuk mandi. Sedangkan kalau tayamum, anak bingung. Air masih ada sedikit sehingga anak tidak salat tempat pemandian umum ada tapi tempatnya tidak tertutup sempurna dan jauh dari rumah anak. Anak takut sendirian mandi ke sana sedangkan hari sudah maghrib. Bagaimana hukumnya tentang kejadian ini? Ya. Pertama, tentu adalah tidak harus mandi di sungai. Bisa dengan mengambil air, meminta bantu kepada keluarga, ya, atau membawa air dari tempat sungai itu bawa ke rumahnya. Itu berarti kan bisa berusaha dia. Namun kalau kesulitan, ya, kesulitan sekali, tidak memungkinkan sama sekali, sakit bahwa nggak mungkin ngambil air dengan ember dibawa ke rumah, maka boleh bertayamum. Bertayamum ya seperti itu. Bertayamum hanya dengan cukup menempatkan tangan. Ini sudah pernah kita pelajari, ini bukan di majlis kita yang ini ya, majlis fikih al-muyassar, dengan kepada debu, kemudian dibersihkan debunya, kemudian diusap begini, kemudian ke muka, lalu ke tangan begitu. Ya, setelah dilemparkan ke tangannya ke debu, diusap-usap, kemudian ke mukanya terus dibeginikan saja. Tidak sampai ke sini, tidak semua anggota wudhunya. Hanya muka dan telapak tangan saja yang dilakukan kalau bertayamum. Ya, ini pernah kisah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada sahabat yang juga junub, malah dia bergoleng-goleng di dalam debu. Nah, itu tidak demikian kata Rasulullah. Innama yakfika, cukup kamu mengatakan begini. Itu kalau tidak ada air atau uzur menggunakan air. Tapi kalau memungkinkan, mestinya ada upaya untuk mengambil air, ya, dan mandi dengan air tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara agar terhindar dari datangnya darah istihadah yang salah satu penyebab dari gangguan setan? Ya, kita ruqyah juga bisa. Ya, banyak zikir pagi sore, melakukan zikir-zikir syar'inya, hafal doa ayat kursi. Sebenarnya ayat kursi dibaca setiap selesai salat, pagi dan sore. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, qul ahad itu dibaca setiap selesai salat, 3 kali selesai salat subuh, 3 kali selesai salat maghrib. Ya, ini harus ya, zikir-zikir itu kalau memang gangguan setan. Ya. Tentu juga darah istihadah itu diobati. Ya, kita bawa ke dokter, ya, itu diantaranya. Di samping obat medis dan juga bisa juga di ruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya seputar model pakaian wanita. Apakah boleh memakai khimar lengan bolong atau belah lengan yang sekarang banyak dijual, termasuk anak juga memakai khimar tersebut dengan tujuan memudahkan tubuh. Ya masalah, yang penting aurat itu tutup.
Berarti aurat itu tertutup, itu aja. Ya, modelnya apa pula atau gimana jilbabnya supaya bisa mudah mengambil, menjangkau. Ya, hal yang tidak masalah. Dua, apakah boleh menggunakan khimar yang terdapat hiasan payet atau rendah pada bagian bawah dengan ukuran khimar yang panjang? Yang penting tidak membawakan hal-hal yang menyebabkan orang tertarik untuk memandang aslinya laki-laki. Ini maksudnya pakaian seperti ini apabila ke tempat umum yang di situ ada laki-laki. Tapi kalau sama wanita apa saja bentuk hiasan yang anda pakai, yang wanita pakai tidak bermasalah. Yang maksudnya ini adalah terhindar dari fitnah. Nah, maka pakaian-pakaian begini dihindari kalau pergi ke tempat-tempat yang situ ada tempat umum yang akan terlihat oleh laki-laki. Demi untuk keselamatan saja, secara hukum syar'i dia tidak berdosa dengan menutup auratnya sudah sempurna. Tapi ada hal-hal yang makruh bisa saja atau bisa saja memancing fitnah, itu saja. Apakah boleh menggunakan model kerudung khimar yang notabene bagian alis dan sebelah terlihat? Ya, ini yang harus dihindari ya, jangan sampai kelihatan ini keningnya atau alisnya itu agak dipakai ditutup gitu ya. Perbedaan antara ulama tentang wajibnya niqab ya, tetapi walaupun tidak pakai niqab dan bagian keningnya jangan sampai terlihat terbuka di depan umum. Baik. Jadi pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, terkait haid yang masih ana bingung adalah tentang qadha salat. Kemarin diberikan contoh misal saat sudah masuk azan zuhur terkena haid. Ya. Maka tidak harus mengqadha salat zuhur tersebut. Yang harus diqadha adalah salat yang kita tinggalkan ketika akan bersih haid. Sedangkan ana pernah mengetahui qadha salat yang wajib adalah yang ditinggalkan saat masuk waktu salat. Lalu haid. Ya, jika solat yang ditinggalkan ketika hendak suci tidak perlu diqadha. Ini berdasarkan pada hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang mendapati satu rakaat solat maka ia telah mendapatkan solat. Bagaimana menyikapi perbedaan tersebut, Ustaz? Mana yang seharusnya anda yakini? Kalau yang hadis ini sebutkan masalah rakaat solat, bukan waktu solat. Ini yang bedakan. Ini kan bicara tentang orang masbuk dalam solat, bukan masbuk waktu solat. Nah ini afwan, ini dalilnya kurang tepat ya. Walaupun ada mungkin sebagian berdalil dengan hadis ini. Hadis ini maksudnya masbuk dalam salat, bukan masbuk waktu salat. Ya. Lalu dia baru masuk waktu salat, kemudian datang haid, maka dia tidak wajib mengqadha karena tidak ada waktu untuk dia melaksanakan salat. Ya. Nah, dan di sini juga bagi wanita untuk kehati-hatian. Kalau waktu salat sudah masuk, seharusnya dia salat secepatnya. Boleh jadi dia termasuk orang yang melalaikan solat. Nah, di sini kenanya dia. Sehingga memang hal ini jelas perselisihan ulama ya. Di antara perselisihan ulama yang memungkinkan dia membayar solat, lalu dia tidak solat, sebagian ulama wajib dia mengqadha karena dia sudah mendapati waktu solat. Ada memang pendapat seperti itu. Ini memang pendapat di sini. Tapi dalil dengan hadis ini tidak tepat. Ya, tidak mengena sebetulnya. Karena hadis berkenaan dengan konteksnya dengan masalah masbuk di dalam solat, bukan masbuk waktu solat maksudnya di sini. Ini bicara masalah waktu solat. Tetapi demi kehati-hatian tidak bermasalah kalau mengambil memang dia sebetulnya ada peluang untuk solat. Ya, 1 jam pemanya setelah azan dia masih belum solat. Lalu datang haid. Nah ini kan keterlambatan. Bisa kena firman Allah SWT, fawil muslim melalaikan solat sebetulnya dia. Nah ini di antara alasan ulama yang mengatakan dia ini sudah punya kemampuan, sudah kena wajib, tapi dia tidak laksanakan. Maka dia wajib mengqadha. Itu di antara sebagian ulama mengatakan demikian. Tetapi wallahu alam, pendapat yang sahih dan juga yang lain menyebutkan dia memang dibolehkan untuk waktu salat masih belum selesai, belum habis. Ya. Maka dia sebetulnya pada posisi boleh untuk mengakhirkan salat secara syar'i kan boleh dia juga selama dia masih dalam waktu salat itu. Itu antara jawaban yang lain. Wallahu alam. Ya, memang di sini ada beberapa ulama yang sudah kita telaah pendapat ulama di antaranya yaitu tadi merujikan yang kalau dia suci di waktu waktu isya, maka dia waktu sucinya waktu isya, maka dia ketika solat kan sudah mandi setelah isya dia salat maghrib dan isya. Itu di antara yang kita temui pendapat ulama yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab.
Ini pertanyaan yang masuk dari apa namanya? Nah, ini sudah kita jawab juga tadi sebetulnya, ya. Nanti pertanyaan dari anggota MMS juga. Ya. Waktunya sudah habis ya? Sudah habis atau masih ada waktu? Ini pertanyaan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tanda-tanda yang dikatakan mengenai istiadah itu ada 6, namun yang Ustaz sebutkan jelas tidak hanya 3 saja pembagiannya. Ya, karena 3 itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan itu yang lebih tepat dengan sunnah, itu diantaranya beliau mengatakan. Itu yang lebih pas solusinya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka itu Shalih Fauzan juga hanya mengambil yang 3 saja dan tidak mengutip yang 3 berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud dengan melaksanakan salat 2 rakaat bagi pengantin saat akad nikah? Ini insya-Allah akan ada pembahasannya ini ya. Mudah-mudahan ada waktu bagi kita untuk membahas masalah seperti ini. Itu salat sunnah saja. Ya, salat sunnah atau salat sunnah yang mungkin masih ada waktunya ya, apakah itu salat sunnah salat sunnah mutlak atau di waktu kalau di masih waktu duha boleh salat duha dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika wanita sudah suci dari haid sebelum terbenam matahari? Waktu zuhur, asar. Tetapi dia dalam keadaan sedang di luar rumah, yaitu sedang bekerja di kantor yang sepertinya tidak mungkin bisa mandi saat itu juga. Dan baru bisa mandi sebesar setelah pulang dari kantor saat waktu maghrib. Maka bagaimana salat zuhur dan asar yang seharusnya dilaksanakan keadaan seperti itu? Wah, ini yang harus kita permisi dulu lah. Permisi, minta pulang sebentar ya. Maka ataupun ada kamar mandi di kantor atau kamar mandi di tempat kos teman yang dekat semacam, dia harus cari solusi lah. Hal-hal seperti ini kadang-kadang kita untuk solusi hal duniawi kita sangat mudah mencari ya. Kalau seandainya dia pergi pesta lalu kotor bajunya atau apa macam-macam, pasti dia akan bergegas untuk berupaya membersihkan baju, mengganti baju, mencari solusi kan. Masa hal seperti ini sulit banget mencari solusi, minta permisi dari kantor, saya pulang sebentar saja ya. Sebutkan alasannya yang logis saja. Karena saya belum ini, ya mau dulu salat asar, salat zuhur. Bisa. Ya, hal ini harus tegas kita mencarikan solusi seperti ini. Jangan bermudah-mudah hal seperti ini. Ya. Bagaimana jika Ustaz izin bertanya mengenai haid? Bagaimana jika wanita sudah suci dari haid sebelum terbenam matahari? Oh, ini sudah pernah ditanyakan. Wallahu a'lam. Ini yang sama pertanyaannya sebelumnya. Taib, waktu yang membatasi kita sudah 10.42. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan baik-baik semua. Demikian yang kita bahas. Nanti tiba-tiba Zoom-nya bisa mati secara otomatis karena memang waktu yang kita pakai hanya 2 jam untuk Zoom ini. Dan terima kasih banyak ya. Maaf banyak sekali pertanyaan masih belum bisa kita jawab. Moga-moga Allah memberikan waktu untuk menjawab nanti melalui voice note ya, insyaallah akan dikirim ke grup MMS di Telegram. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi maupun dalam jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih untuk semua tim ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.